kana la yastati'u taharata bil ma'i, maka kalau dia tidak mampu, tidak bisa bersuci dengan air, li'ajzihi, karena kelemahannya, au khawfi ziyadatil maradi, atau karena khauf, takut ziyadatil marad, tak bertambahnya penyakit, au ta'akhura bur'ihi, atau ta'akhur, terlambat, bur'ihi, sembuhnya, atau karena takut terlambat sembuhnya, takut bertambah sakitnya atau terlambat sembuhnya. Fa innahu yatayammam, maka pada kondisi yang demikian yatayammam, bertayamum. Jadi orang yang sakit bertayamum itu karena lemahnya badan, sehingga tidak mampu bersuci dengan air. Kedua, karena takut atau diperkirakan akan bertambah parah sakitnya hingga terkena air. Ketiga, karena dikhawatirkan atau diperhitungkan penyakitnya akan semakin terlambat untuk sembuh, tertunda untuk sembuh. Nah, jadi orang sakit bertayamum karena tidak cepat tersebut, ya. Balikan yang ketiga, kaifiyat tayammum, cara bertayamum bagi orang yang sakit ini ialah al-yadribal arda at-tahirata, menepuk bumi yang suci, lantai yang suci, biyadaihi, dengan kedua tangannya, kedua telapak tangannya, darbatan wahidatan, dengan satu tepukan, yamsahu bihima jami'a wajhihi, yamsahu bihima jami'a wajhihi, mengusap dengan kedua telapak tangannya itu jami'a wajhihi, segenap wajahnya. Summa yamsahu kaffaihi, kemudian mengusap kedua telapak tangannya, ba'duhuma bi ba'dun, dengan sebagian mengusap atas sebagian yang lainnya. Jadi begini, sebagian mengusap sebagian yang lainnya, begitu. Rabi'an, yang keempat, fa'ilam yastatu ayyutahhira binafsihi, kalau si sakit ini tidak mampu untuk bersuci dengan sendirinya, binafsihi, fa'innahu yuwaddi'uhu au yuyammimuhu syakhsun akharu, maka kalau tidak mampu yuwaddi'uhu, diwudukkan, au
yamnimuhu, ditayamimkan oleh syaksun akhir, oleh orang lain. Kalau memang nggak ada risiko apa-apa berwudu, ya diwudukan. Kalau nggak ada risiko apa-apa, kalau mengandung risiko berwudu itu ditayamumkan. Khamisan, yang kelima, jika kana fi ba'di a'dha'i at-taharati juriha, apabila di sebagian anggota taharah, anggota yang harus disucikan dari najis, juriha, terluka, fa innahu yughassiluhu bil ma'i, maka dicucilah bekas luka itu dengan air. Fa in kana al-ghuslu bil ma'i yu'athiru alaihi, tetapi apabila al-ghusl, mencuci dengan air bekas luka itu, yu'athiru alaihi, berakibat terhadap luka itu, masahahu mashan, maka diusap saja bagian yang terluka itu. Fayaballu yadahu bil ma'i, maka dia yaballu, membasahi sekitar lembab, sekitar basah, tersentuh air tangannya bil ma', dengan air, wa yamurruha alaih, kemudian diusapkan, dilewatkan pada luka itu. Telapak tangannya dicelupkan ke air menjadi basah, kemudian diusapkan, yamurruha, diusapkan begitu, dengan lewat begitu saja di atas luka itu. Fa in kana al-mashu yu'athiru alaihi aidan, kalau juga mengusap dengan air itu juga berakibat semakin beratnya sakitnya, fa innahu yatayammamu anhu, maka bertayamumlah si sakit itu. Karena tidak boleh tersentuh air sedikit pun. Sadisan, yang keenam, Jika kana fi ba'di a'dha'ihi kasrun masdudun alaihi khirqatun aw jabsun, apabila fi ba'di a'dha'i, di sebagian anggota tubuhnya itu kasrun, ada pecah atau retak, masdudun alaihi khirqatun aw jabsun, masdudun alaih, yakni diikat dengan khirqah, dengan kain, aw jabsun, atau dikit, dikit ya, tulang yang retak itu dikit. Fa innahu yamsahu alaihi bil ma'i, maka diusap atas iketan itu tadi, kain yang mengikatnya atau kit yang membalutnya itu, diusap di atas kitnya, di atas kainnya, sebagai badalan, sebagai ganti min ghuslihi, dari
kewajiban untuk mencuci tangannya. Walau yahtaju litayammum, dan tidak perlu untuk bertayamum karena masih bisa diusap pada bagian atas yang retak itu, di bagian atas mantannya, di bagian atas kitnya. Di annal madha badalun anil ghusli, karena mengusap pada bagian yang dibalut itu sebagai badal ganti anil ghusli, dari mencucinya. Rabi'an, yajuzu ayyatayammama 'alal jidari, boleh bagi si sakit bila memang harus tayamum. Tadi tayamum karena apa? 3 perkara ya. Karena lemahnya si sakit sudah tidak mampu lagi untuk mengambil air. Kedua, karena dikhawatirkan bertambah sakitnya kalau terkena air. Ketiga, karena dikhawatirkan terlambat proses penyembuhannya bila terkena air. Nah, maka tayamum boleh bertayamum alal jidar, dengan mengusap pada tembok, atau ala syai'in akhar tahirun lahu ghubbar, atau atas sesuatu. Kalau kana jidaru mamsuhan bi syai'in, maka kalau tembok itu mamsuhan bi syai'in, apa namanya, ditempati dengan suatu min ghairi jinsil ard, dengan selain daripada jenis bumi. Apabila tembok itu antara tembok dengan kita itu bukan tanah, tetapi kalbuwiyah, seperti pelet ya, kemari ya, yang ditempel di tembok itu, yang masuk di tembok itu. Fala yatayammamu alaihi, maka tidaklah bertayamum di atas tembok yang ada kemari yang masuk itu, yang dimasukkan ke dalam tembok itu. Iya kan? Tidak bertayamum dengannya illa ayyakuna lahu ghubbar, kecuali kalau ada padanya debu, atau dipastikan ada padanya debu. Nah, Iranian yang ke-8, Iwalam yumakkinu tayammum alal ardi awal jidari aw syai'in akhar lahu baru, apabila lam yumakkin, tidak memungkinkan, atau lam yumkin, bukan lam yumakkin, lam yumkin, tidak memungkinkan at-tayammuma 'alal ardi, bertayamum di atas bumi, awal jidari, tidak mungkin pula bertayamum di atas tembok,
syai'in akhar lahu besar, atau tidak pula mungkin bertayamum di atas sesuatu yang lain yang ada debu padanya. Fala ba'sa ayyudu'a turabun fi ina'in aw mindilin yatayammamu minhu. Tidak mengapa, kata Syekh, ayyudu'a untuk diletakkan turab, debu, sengaja diambil debu, diletakkan di ina, di bejana, atau mindil, atau diletakkan di mindil, tisu, ya tayammamu minhu, kemudian bertayamum daripadanya. Nah, paham ya? Mengambil, sengaja mengambil debu atau mengambil tanah untuk bertayamum daripadanya. Bacaan yang ke-9. Idza tayammama lis-salati apabila dia bertayamum untuk salat, wa baqiya ala taharatihi, dan dia tetap dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, tetap suci setelah tayamum ila waktu salatil ukhra, sampai ke waktu salat berikutnya. Namanya tayamum salat maghrib, untuk salat maghrib. Dan halo. Tapi telepon. Apa? Ya. Jangan tadi 9 ya. Jadi tayamum untuk sholat maghrib, kemudian terus dalam keadaan tidak batal tayamumnya itu sampai sholat isya umpamanya, ya, ila waktu sholatil ukhra, sampai waktu sholat berikutnya. Fa innahu yusalliha bitayammumil awwal, maka tetap dia sholat dengan tayamum yang pertama kalau tidak batal. Wala yu'idu tayammum alis salati tsaniyah, dan tidak mengulang tayamumnya untuk salat yang kedua. Ya, mencukupkan diri dengan tayamum sama. Li'annahu lam yazal ala taharatih, karena dia, kata Syekh, tetap di atas kesuciannya. Walam yajid ma yubtiluha, dan tidak mendapati perkara yang membatalkan tayamum itu. Jadi sama dengan fungsinya wudhu, ya, tayamum. Kalau tidak batal, maka tidak perlu untuk mengulang wudhu. Demikian pula tayamum, kalau tidak batal, tidak perlu mengulang tayamum.
Ashiran, yang 10. Yajibu 'alal maridi an yutahhira badanahu. Wajib atas orang yang sakit untuk mensucikan badannya. Minan najasati, dari perkara najis. Fa in kana la yastati'u, kalau tidak bisa mensucikan badannya dari najis, belepotan dengan najis, shalla ala halihi wa salatuhu sahihatun wala i'adata alaih. Ya, salat tetap dalam keadaannya, dalam keadaan masih terkena najis karena tidak mampu untuk mensucikan diri dari najis, dan salatnya sahihah, benar. Wala i'adata alaih, dan tidak diulang salat yang dalam keadaan demikian ini, tetap sah salat, tidak diulang. Paham ya? Kalau si sakit itu dalam keadaan tidak mampu membersihkan diri dari najis, mungkin karena tidak ada yang membersihkannya, ya, maka bukan berarti terus meninggalkan sholat, tidak, tetap sholat dalam keadaan demikian pun itu benar, sudah sah sholat, dan tidak diulang lagi kalau bersih nanti, tidak. Hadi Asyar, yang ke-11. Yajibu 'alal maridi an yusalliya bi thiyabin tahiratin. Wajib atas orang yang sakit untuk sholat bi thiyabin tahirah, dengan baju yang suci. Fa'in tanajjasat thiyabuhu, maka apabila menjadi najis bajunya, wajib ghusluha, wajib untuk mencucinya, atau ibdaliha bi thiyabin tahirah, atau menggantinya dengan baju yang suci. Fa'ilam yumkin shalla ala halihi wa salatuhu sahihah wa la i'adata alaih. Kalau juga tidak memungkinkan untuk mencari ganti baju lain, sedangkan waktu sholat sudah hampir habis, maka shalla ala halihi, tetap sholat dalam keadaan demikian itu, wa salatuhu sahihah, dan sholatnya sah, tetap sah, wala i'adata alaih, dan tidak ada kewajiban untuk mengulang lagi di waktu lain. Karena tidak ada yang menggantikan bajunya, karena tidak punya ganti lagi umpamanya. Tsani Asyar, yang ke-12. Yajibu 'alal maridi, diwajibkan atas orang yang sakit, ayyusalliya ala syai'in tahir, untuk salat di atas sesuatu yang suci.
Fa'in tanajjasa makanuhu, kalau tempat itu terkena najis, wajib ghuslihi, wajib untuk dicuci tempat itu, au ibdalihi bi syai'in tahir, atau diganti tempat itu dengan yang suci. Au yufrishu alaihi syai'an tahiran, atau dibentangkan, dibeberkan padanya sesuatu yang suci untuk digunakan sholat padanya. Fa'ilam yumkin shalla ala halihi, kalau tidak mungkin mencari tempat alas yang suci, shalla ala halihi, tetap sholat dalam keadaannya walaupun tempatnya itu ada najis. Wa sholatuhu sahihah, dan sholatnya itu sah. Wala i'adata alaih, dan tidak ada kewajiban untuk mengulangnya. Artinya tidak diulangi di tempat lain atau ketika waktu lain dalam keadaan mampu mensucikan tempat sholat itu dari najis. Dalil hasyar yang ke-13, la yajuzu lil maridi an yu'akhkhira as-salata an waqtiha, tidak boleh bagi orang yang sakit untuk yu'akhkhira, menunda as-salata, salat, an waqtiha, dari waktunya, min ajlil ajazi an taharah, dari sebab ketidakmampuan untuk bersuci. Karena tidak mampu bersuci itu bukan alasan untuk membolehkan si sakit menunda salat dari waktunya. Bal yatafahharu biqadri ma yumkinuhu, bahkan mestinya dia yatafahhar, bersuci, biqadri, dengan kadar kemampuan yang memungkinkannya, ma yumkinuhu, yang memungkinkannya. Sunna yusalli salata fi waqtiha, kemudian salat pada waktunya, walau kana ala badanihi wa thawbihi aw makanihi najasatun ya'ni yu'jizu anha, walaupun pada badannya atau pada thawbnya, pada bajunya, aw makani, atau pada tempatnya itu ada najasah, ada kenajisan, yu'jizu anha, yang dia tidak mampu untuk membersihkan tempat atau baju atau badannya dari najis, tetap dia menunaikan sholat. Begitu kewajiban taharah bagi orang yang sakit, ketentuannya demikian itu. Halas, paham ini? Nomor 7, yajuzu ayyatayammama 'alal jidar, boleh bertayammum di tembok, atau 'ala syai'in akhar tahirun lahu ghubar, atau di atas sesuatu yang lain selain tembok yang tahir, yang suci, lahu ghubar, yang diyakini punya, ada padanya debu. Fa in kana al-jidaru mamsuhan bi syai'in, kalau temboknya itu mamsuhan bi syai'in, terukir dengan sesuatu atau ditempeli dengan sesuatu yang permanen, ya, min ghairi jinsil art, bukan dari tempelannya itu bukan dari tanah, tetapi kalbukiyah, buwiyah, seperti umpamanya toilet tadi, lemari yang nempel,
yang sudah dilubangi, dimasukkan badannya lemari, yang bukan dari tanah atau tembikar atau apa, tapi dari kayu atau kaca. Itu tidak bertayamum padanya kecuali kalau diyakini bahwa padanya itu ada debu. Paham ya? Cukup. Lanjutan. Nah, kalau tadi tentang bagaimana bertayamum, bagaimana bersuci, sekarang bagaimana sholat. Kalau tadi bagaimana bersucinya orang sakit, sekarang bagaimana sholatnya orang sakit. Kaifa yusallil maridu, bagaimana sholatnya orang yang sakit. Nah, awalan yajibu 'alal maridi, wajib atas orang yang sakit ayyusalliyal fardhata, untuk sholat dengan sholat fardu qa'iman, dengan berdiri. Sholat wajib itu disunahkan kewajibannya dengan berdiri. Walau munhanian, walaupun agak tertunduk, sakit. Al-mu'tamidan ala jijar, atau bersandar pada tembok umpamanya. Al-afan, atau bersandar pada apa itu namanya tongkat, apa. Yahtaju ilal i'timadi alaih, yang dia butuhkan untuk bersandar padanya. Jadi tetap kewajibannya berdiri salatnya. Ini hukum asalnya. Lainnya yang kedua, fa'ingkana la yastati'ul qiyam, kalau tidak mampu sholat berdiri, sholat jalisan, sholat duduk. Wal afdalu ayyakuna mutarabbi'an fi mawdi'il qiyam war ruku', dan yang utama dalam keadaan mutarabbi'an, duduk bersilah. Mawdi'ul qiyam, dalam posisi menggantikan posisi berdiri, berruku, dan dalam keadaan duduk. Untuk menggantikan rukuknya. Ya. Jadi kalau tak mampu berdiri, itu sholat ini hilang. Dalam posisi menggantikan posisi berdiri, berarti apa? Bersilah sambil berjalan. Juga ketika rukuk, dalam posisi ada pun sujud dan tidak perlu digantikan dengan posisi lain, kan bisa sujud seperti ini. Ya, duduk tahiyat juga tidak perlu digantikan dengan posisi lain. Kalau sudah berjuang,
itu dalam hal tahiyat ya tetap seperti biasa, dalam hal rukuk tetap seperti biasa. Cuman dalam hal berdiri dan rukuk, dalam hal sujud seperti biasa, dalam hal tahiyat seperti biasa. Cuman dalam hal berdiri dan rukuk itu sila. Ya, cuman di kepalanya ditunjukkan sedikit untuk mengisyarati posisi duduk. Bisa atau dijulurkan kedua tangan, kedua kakinya karena tidak mampu. Dalam posisi bagaimana? Cuman afdal, kan disebutkan di sini wal afdalu maka ayyakuna mutarabbi'an. Untuk duduknya itu bersila. Lalu kan? Ada pertanyaan? Karena tidak mampu. Bisa kalau tidak mampu. Pokoknya memberi isyarat bahwa itu posisi sujud. Nah, salisan. فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا. Kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, shalla ala janbi, dia sholat dalam keadaan tidur miring, mutawajjihan ilal qiblah, dengan menghadap ke kiblat. Dalam posisi wal janbul ayman afdalu. Dalam posisi apa? Miringnya itu ke rusuk sebelah kanan, menghadap kiblat. Itu lebih utama. Fa'in lam yatamakkan minat tawajjuhi ila qiblati. Kalau kita fa'ilam yatamakkan, kalau dia tidak mempunyai kemampuan minat tawajjuhi untuk menghadap ila qiblah, ke arah kiblat, maka sholat haitsu kana ittijahuhu, sholatlah dia haitsu kana kemanapun saja ittijahu menghadapnya. Wassalatuhu sahihah, dan sholatnya tetap sah. Wala i'adat alaih, dan tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Sholat miring, ya, miring ke yang afdal itu pada rusuk kanan. Kalau nggak bisa ya sudah menghadap kemana saja. Kalau dia tidak juga bisa sholat dengan miring ke rusuk kanannya itu, sholat mustalqiyan rijlahu ilal qiblah. Sholatlah mustalqiyan, terlentang, dengan terlentang. Sholat mustalqiyan, sholat dalam keadaan mustalqiyan itu artinya terlentang.
rijlahu ilal qiblah, dalam posisi kedua kakinya menghadap ke kiblat, ke arah kiblat. Berarti wajahnya menghadap ke kiblat kalau kakinya ke arah kiblat ya. Kalau kakinya ke arah sini, berarti kan ya kepalanya di sebelah timur ya, sehingga menghadap wajahnya itu ke kiblat. Walau dulu ayar taruh sahu qalilan, yang utama itu bagian kepalanya dinaikkan sedikit, tapi bantal lebih tinggi supaya naik sedikit. Lihat tajih ilal qiblah, supaya menghadap ke kiblat. Lam yastati' an takuna rijlahu ilal qiblati, kalau dia tidak mampu untuk kedua kakinya itu menghadap ke kiblat, shalah haitsu kanat wala i'adat alaih, tetap dia sholat haitsu kanat, dimanapun menghadapnya, wala i'adat alaih, dan tidak ada kewajiban untuk mengulangnya. Yajibu 'alal maridi, diwajibkan atas orang yang sakit, ayar ka'a wa yasjuda fi sholati, untuk rukuk dan sujud di dalam sholatnya seperti biasa. Fa'in lam yastati' au ma'a bihima bira'sihi, kalau tidak mampu sujud dan rukuk seperti biasa, au ma'a mengisyaratkan bihima, dengan perbuatan sujud dan rukuk itu, mengisyaratkan bira'sihi, dengan gerakan kepalanya, yaitu wa yaj'al sujuda ahfaza minar ruku'i, menjadikan posisi sujud, posisi kepalanya ketika sujud itu ahfaza, lebih pendek daripada posisi kepalanya ketika rukuk. Ya tadi. Ruku'an duna sujudi raka'ah halal ruku', kalau dia bisa ruku' tapi tidak bisa sujud, raka'ah halal ruku', berrukuklah seperti keadaan orang ruku', kemudian adapun sujudnya karena nggak bisa, au ma'a bisujud, mengisyaratkan dengan kepalanya itu sujud. Fa'in istata'a sujuda duna ruku'i, kalau dia mampu sujud tanpa rukuk, sajada hala sujudi wa auma'a berruku'i, dia sujud dalam keadaan sujud seperti biasa, wa auma'a berruku', karena tidak mampu rukuk jadi membuat isyarat gerakan kepala, menunjukkan rukuk seperti tadi. Sholat sujud mampu, rukuk kan sudah tidak mampu ya, kalau seperti biasa disyaratkan dengan kepala posisi rukuk, adapun sujud seperti biasa. Kami sadisan keenam, fa'in kana la yastati'u al-ima'a bi ra'sihi fi ar-ruku'i was-sujudi,
Fa'inkana kalau dia tidak bisa, tidak bisa al-ima'ah membikin isyarat dirasihi dengan kepalanya fir ruku dalam perkara ruku sujud dalam perkara sujud, menggerakkan kepala untuk menyatakan ruku dan sujud itu nggak mampu, sakitnya sudah parah. Asyara bi'ainai, cukup mengisyaratkan dengan kedua matanya posisi ruku dan sujud. Fayughmidu qalilan liruku, hendaknya dia sedikit memejamkan mata ketika ruku. Wa yughmidu taghmidan aktsara lisujud, dan dia memejamkan dengan lebih kuat ketika sujud sebagai gantinya. Ketika ruku agak memejamkan mata, masih sedikit itu namanya. Tapi kalau sujud itu dengan memejamkan mata lebih kuat. Amal isyaratu bil asbu'i, adapun mengisyaratkan salat dengan asbu', dengan jari jemari, nama yaf'aluhu ba'dul marda, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang sakit, falaisa bisahih, tidak benar. Sebagai artinya ialah jari, itu tidak benar. Yang ada ialah dalam riwayat isyarat dengan kepala, dengan mata. Wala a'lamu lahu aslan minal kitab wa sunnah, aku tidak tahu adanya asal usul perbuatan demikian, yaitu mengisyaratkan sholat dengan jari jemari. Tidak ada asalnya dari Alkitab wa Sunnah. Aku tidak tahu adanya asalnya demikian. Wala min aqwali ahli ilm, dan tidak pula dari omongan para ulama. Tidak ada. Iya. Kata beliau ini tidak ada riwayatnya demikian. Fa'in kana la yastati'u al-ima'a bil-ra'si wala al-isyarata bil-'aini, kalaupun juga tidak mampu mengisyaratkan dengan kepala dan tidak mampu pula mengisyaratkan dengan mata, salat bi qalbihi, salat dengan hatinya, batin. Fayukabbiru wa yaqra'u, bertakbir kemudian baca Al-Fatihah, baca sunnah, wa yanwi ruku wa sujud, dan niat ruku dan sujud, wal qiyam, dan berdiri, wal qu'ud, dan duduk, bi qalbihi, semua itu dilakukan dengan hatinya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan untuk setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan yang ke-8, yajibu 'ala al-marid an yusalli kulla salatin fi waqtiha, wajib atas orang yang sakit untuk salat pada setiap salat tepat pada waktunya. Wa yaf'alu kullama yaqdiru 'alaihi, dan berbuat pada setiap apa yang dia mampu untuk melakukannya, mimma yajibu fiha, yang diwajibkan padanya, dengan batas kemampuan yang ada padanya. Fa in syaqqa 'alaihi fa'ala kulla salatin fi waqtiha, kalau juga sulit dia menunaikan sholat tepat pada waktunya,
walahul jam'u bainad dhuhri wal asr, boleh menjamak zuhur dengan asar, wa bainal maghrib wal isya, dan menjamak maghrib dengan isya. Imma jam'u taqdimin, apakah dengan jamak takdim, zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur, maghrib dengan isya di waktu maghrib, bihaitsu yuqaddimul asra ila dhuhri, dengan menunaikan salat asar di waktu zuhur, wal isya ila maghrib, dan salat isya di waktu maghrib. Wa imma jam'u ta'khirin, atau boleh pula melakukan jamak ta'khir, yaitu bihaitsu yu'akhiru dhuhra ila al-'asri wal maghriba ila al-isya, yaitu mengundurkan waktu zuhur ke asar, waktu maghrib ditunaikan waktu isya. Hasba ma yakunu aisar lahu, sesuai keadaan yang aisar, lebih mudah baginya, bagi si sakit itu. Amal fajru fala tujma' lima qablaha wala lima ba'daha. Adapun salat fajar tidak bisa dijamak kepada waktu sebelumnya atau waktu sesudahnya. Paham ya? Tasyang ke-9. Jika kana maridu musafiran, apabila si sakit itu dalam posisi musafir, yu'alaju fi ghairi baladih, diobati fi ghairi baladih, di selain negerinya, fa'innahu yuqsiru salata ar-rubaiyata, dia si sakit ini mengqasar salat ar-rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Fayusalli dhuhra wal asra wal isya'a ala rak'ataini, sehingga salat zuhur, salat asar, dan salat isya dengan 2 rakaat hatta yarji'a ila baladih, sampai dia kembali ke negerinya. Sawa'un talat muddatu safari am qasurat, baik masa salatnya itu panjang, masa safarnya itu panjang, ataupun masa safarnya itu pendek, tetap menjamak dan mengqasar. Wallahu muwaffiq. Kitabul Faqih ila Allah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maksudnya akhir dengan awal, jamak takhir boleh, pilih mana yang mudah. Menjamak takhir, menjamak takdim, mana yang paling mudah? Batasan-batasan syaratnya itu banyak riwayat, sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Fatwa Al-Kubra, beliau menyatakan berhubung banyaknya riwayat tentang batasan-batasan itu, maka beliau beristinbat, berkesimpulan hukum bahwa batasannya itu orang dikatakan musafir ialah uruf, sesuai dengan uruf, kebiasaan orang dari Degolan ini ke Jogja dikatakan musafir enggak, dikatakan musafir kalau keluar dari Jogja. Nah, itu batasannya. Jadi sesuai dengan uruf setempat, kebiasaan setempat. Itu Magelang dikatakan musafir, yang berarti sudah mengqasar. Begitu. Iya. Walaupun kadang-kadang ke Magelang lebih dekat daripada ke Jogja, tapi kebiasaannya dikatakan musafir, ya sudah.
itu harus dikenakan padanya hukum safar. Gitu. Di Jakarta 50 km belum sampai, belum keluar kota, masih dianggap masih di kota. Karena urusnya demikian, tidak pula dikenakan padanya hukum safar. Boleh dua-duanya. Nah, dimundurkan itu jamak juga, jamak takhir. Bisa, kalau memang memungkinkan, tidak perlu menjamak, dimundurkan. Dia itu lebih afdal. Kalau memang sulit bagi dia untuk sholat tepat pada waktunya, dia jamak. Jadi tentu diusahakan dulu sholat di waktunya. Waktunya itu ialah sejak masuk waktu sampai keluar waktu. Itu namanya sholat pada waktunya. Itu saya belum tahu. Yang saya tahu adalah antara azan pertama dengan azan kedua subuh itu ialah 50 ayat bacaan Quran, 50 ayat murattal. Nah, itu yang saya tahu. Adapun dikatakan seperti itu saya belum tahu. Rasulullah SAW sesuai dengan keadaan. Bila setelah azan itu melihat jamaah sudah kumpul, segera qomat. Bila jamaah belum kumpul, ditunggu. Begitu yang riwayat yang pernah saya baca. Adapun batasan seperti orang makan, belum tahu saya. Saya ada keperluan untuk hari ini. Cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan tentang syurutus shalah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kita habiskan dulu, baru besok insya Allah kita habiskan ini. Besok hari Rabu. Ini saya bertugas. Tapi terakhir Allah sudah coba nanti lihat
taqwiyah.